Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin, masih tentang mengidentifikasi unsur-unsur drama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Pertama, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang ada di dalam teks drama, yang bisa kita ketemukan di dalam teks drama. Ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, latar atau setting. Keempat, alur atau plot. Kemudian kelima, dialog. Keenam, amanat. Dan ketujuh, bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang ada di luar teks. Bisa menyangkut tentang pengarangnya ya, atau penulisnya. Contohnya, tentang kepercayaan pengarang, latar belakang dan pandangan hidup pengarang, nilai-nilai agama, politik, ekonomi, dan budaya, kondisi psikologi pengarang, situasi dan kondisi yang melandasi penciptaan naskah drama. Itu adalah unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam drama. Unsur intrinsik drama. Yang pertama kita bahas adalah tema. Apa itu tema? Tema yaitu sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita atau menjadi pokok masalah dalam cerita. Jadi misalnya kalian mau mengangkat tentang tema pahlawan, tentang tema persahabatan, tentang tema kemiskinan, nah itu adalah dasar dari cerita drama. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Apa perbedaan tokoh dan penokohan? Kalau tokoh yaitu pelaku yang mengambil bagian dalam cerita, pelaku atau pemain atau pemeran dalam drama. Sedangkan penokohan adalah karakter yang dimiliki oleh pelaku atau pemain. Jadi karakter ini bisa sifat mereka atau mungkin ciri-ciri fisik, ciri-ciri psikologi dari tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, kalian biasanya kan mengetahuinya jenis-jenis tokoh, ada protagonis, antagonis, tritagonis. Nah, kali ini ada tokoh berdasarkan perannya. Jadi kalau tokoh utama berarti tokoh yang paling sering muncul dalam adegan drama dan menjadi pusat perhatian. Tokoh utama ini dia bisa bersifat protagonis atau antagonis. Jadi tokoh utama itu tidak harus tokoh yang bersifat baik ya. Tokoh yang bersifat jahat atau bersifat buruk juga bisa jadi tokoh utama. Kemudian yang B, tokoh pembantu. Yaitu tokoh yang dilibatkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama atau disebut dengan deuteragonis. Jadi tokoh utama tidak akan bisa berperan dengan baik tanpa adanya tokoh pembantu. Jadi semua tokoh dalam drama itu saling membantu, saling berkaitan. Kemudian berdasarkan wataknya ada tokoh dibagi menjadi tiga ya. Ada tokoh berkembang, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Kalau tokoh berkembang itu, tokohnya mengalami perkembangan nasib selama pertunjukan. Misalnya tokoh yang awalnya baik, kemudian berubah menjadi jahat. Nah, itu ada perkembangan dari nasib tokoh. Kemudian kalau tokoh statis berarti artinya tetap. Berarti tokoh itu tidak mengalami perubahan karakter dari awal sampai akhir cerita. Misalnya dari awal jahat, maka sampai akhir pun jahat. Dari awal baik, sampai akhir pun baik. Kemudian tokoh serba bisa. Itu tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain dengan penampilan dan karakter yang berbeda. Jadi ada satu orang yang bisa berganti-ganti peran. Misalnya awalnya dia berperan sebagai seorang guru. Kemudian dia juga berperan sebagai seorang penjahat misalnya. Nah, itu dua karakter yang berbeda, tetapi satu tokoh. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting. Dalam cerita, latar ada tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat berarti berhubungan dengan tempat,
Kalau drama berarti kan pertunjukan ya, berarti berhubungan dengan tempat pementasan drama. Nah, latar ini bisa diketahui melalui kostum yang digunakan, dekorasi, atau tata lampu dalam pementasan drama. Misalnya kalau kostumnya zaman dulu, berarti waktunya mengambil latar misalnya zaman penjajahan atau zaman kerajaan. Nah, bisa diketahui dari kostum. Begitupun dekorasi. Misalnya dekorasi tentang kerajaan. Nah, berarti latarnya yaitu di sebuah kerajaan. Kemudian suasana. Nah, suasana ini bisa diketahui dari tata lampu. Misalnya tata lampunya gelap. Nah, berarti kemungkinan suasananya misalnya malam hari, suasananya sedang berduka, sedang sedih. Nah, kalau lampunya kuning berarti misalnya sedang bahagia, sedang berada dalam lingkungan yang hangat, lingkungan yang tenang. Nah, itu bisa kita lihat dari tata lampu. Catatan tentang latar biasanya diletakkan di bawah judul atau di atas dialog dalam naskah drama. Jadi kalau kalian membuat naskah drama, jangan lupa kalian sertakan latar dari cerita kalian. Kemudian yang nomor 4 adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menjalin sebuah cerita. Ada macam-macam alur, yaitu maju, mundur, dan gabungan. Dalam alur sendiri ada tahapannya. Yang pertama yaitu pengenalan tokoh, latar, kemudian ada konflik. Nah, konflik ini berarti mulai ada masalah. Kemudian klimaks. Klimaks ini berarti konfliknya sudah memuncak. Kemudian ada peleraian. Peleraian ini berarti sudah mulai ditemukannya solusi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Itu adalah tahapan-tahapan alur. Selanjutnya adalah dialog. Apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antar dua tokoh atau lebih. Drama merupakan bentuk cerita konflik mengenai sikap dan sifat manusia dalam bentuk dialog. Jadi dialog ini sangat penting untuk ada di naskah drama, yang dipentaskan dengan gerak dan acting di hadapan penonton. Jadi kalau drama itu harus ada dialognya, ada gerakan, actingnya, dan yang terpenting adalah di hadapan para penonton, ada yang nonton. Dalam dialog terdapat 3 elemen penting. Yang pertama tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Kemudian yang B, wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan tokoh. Yang C, kramagung, atau petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau cetak miring. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Kemudian yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat dapat disampaikan secara tersirat dalam drama. Jadi penonton harus mencari sendiri amanat yang ada di dalam cerita. Kemudian yang nomor 7 adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh yang digunakan dalam pertunjukan drama. Tanpa bahasa, maka drama tidak akan sampai ke penonton. Yang B, unsur ekstrinsik. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, unsur ekstrinsik ini berhubungan dengan kepengarangan atau berhubungan dengan penulis. Misalnya kepercayaan pengarang. Nah, bagaimana kepercayaannya pengarang? Apakah dia seorang muslim atau non-muslim? Nah, kemudian latar belakang dan pandangan hidup pengarang. Nah, latar belakangnya bagaimana? Dia berasal dari daerah mana, tempat tinggalnya, kemudian kondisi sosialnya bagaimana, itu sangat berpengaruh dalam teks drama yang dibuat. Dan nilai-nilai agama, politik, ekonomi, dan budaya juga sangat berpengaruh dalam pembuatan naskah drama. Yang keempat, kondisi psikologi pengarang, kondisi kejiwaan pengarang. Jadi kalau pengarang itu misalnya dia sedang bahagia, mungkin naskah dramanya akan berisi tentang cerita yang bahagia. Kemudian situasi dan kondisi yang melandasi penciptaan naskah drama. Misalnya kalau ada naskah drama berjudul COVID-19, berarti situasi dan kondisinya kemungkinan
pengarang itu sedang berada dalam lingkungan yang terjangkit virus corona, misalnya seperti itu. Nah, selain unsur intrinsik dan ekstrinsik di atas, kalian juga harus mengetahui istilah-istilah dalam pementasan drama. Karena kalian nanti akan praktek drama, maka kalian harus tahu istilah-istilah dalam pementasan drama. Yang pertama adalah sutradara. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama dan pembuatan film. Jadi sutradara itu orang yang bertanggung jawab atas pengarahan. Misalnya bagaimana aktingnya, bagaimana produksinya, tata lampu, tata rias, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produser. Produser yaitu staf produksi yang pertama kali dalam struktur perencanaan pementasan. Tugas seorang produser sebagai berikut. A. Mengurus produksi secara keseluruhan. B. Memilih karyawan. C. Menentukan anggaran belanja. Dan D. Membuat program kerja. Kalau kalian akan membuat pementasan drama dalam skala besar, misalnya di gedung kesenian atau di mall-mall, maka produser ini sangat penting tugasnya untuk menentukan seluruh aktivitas pementasan drama. Yang ketiga adalah properti. Apa itu properti? Yaitu segala perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan, seperti kursi, make up, meja, hiasan ruang, dekorasi, dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan drama, misalnya benda-benda atau dekorasinya, maka akan masuk ke dalam properti. Kemudian yang nomor 4, penataan atau kru. Para kru atau pekerja yang terkait dalam pementasan drama. Ada banyak sekali kru-kru dalam drama. Yang pertama ada tata rias. Berarti dia akan merias pemain yang akan memerankan tokoh. Tujuannya agar tokoh lebih sesuai dengan karakter yang diperankan. Jadi yang bagian make up ya. Kemudian yang B, tata busana, yaitu pengaturan pakaian pemain. Kemudian ada tata lampu, yaitu pengaturan pencahayaan lampu. D. Tata suara, yaitu pengaturan pengeras suara atau iringan musik yang digunakan saat pementasan berlangsung. Drama kalau tidak ada musiknya, tidak ada suaranya, biasanya kurang greget ya, kurang seru. Maka ada tim tata suara yang menentukan suara atau iringan musik yang diperlukan saat pementasan drama. Selanjutnya ini adalah contoh dari naskah drama. Kalian perhatikan, ini ada narasi, yaitu paragraf ini. Mereka berdua ini merupakan narasi, biasanya dibacakan oleh narator. Kemudian ada dialog, ada tokoh dan juga dialognya. Nah, ini yang disebut wawancang, yaitu dialog para tokoh. Sedangkan Kramagung yang mana? Yaitu yang ada di dalam kurung ini ya, yang dicetak miring. Contohnya dalam dialog Istri Nelayan. Dalam kurung, datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar, tutup kurung. Nah, itu adalah contoh dari Kramagung. Kramagung berisi tentang penjelasan tindakan atau perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Nah, itu adalah contoh dari naskah drama. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa kalian persiapkan naskah drama kelompok kalian, dan semoga nanti ada waktu untuk kita mementaskan di depan kelas ya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.